Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah berada di semester 2 ya. Jadi, anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Nah, saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa jika keluar rumah, jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini, yaitu materi pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, kita akan belajar mengenai tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dengan materi gerak bertumpu dan gerak bergantung. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat memperhatikan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita bisa mengamati ya gambar. Ada sebuah gambar di sini. Jadi, Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Nah, Benny menunjukkan posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Jadi ini adalah pengalaman bermain bersama ayahnya ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Ini sudah berkaitan dengan gerak bertumpu. Nah, Benny menggunakan tangannya untuk bertumpu di lantai. Nah, kemudian ini ada 3 gambar. Ini adalah gerakan bertumpu dengan tangan yang dilakukan oleh Benny. Nah, itu yang pertama, gambar pertama ya, bertumpu di lantai ya. Kemudian yang kedua, ini seperti posisi push up ya. Ini juga bertumpu dengan tangan tentunya di lantai. Nah, kemudian yang ketiga, ini bertumpu di tembok ya, anak-anak sekalian. Jadi posisi Benny sedang berdiri. Nah, ini gerakan bertumpu yang dilakukan oleh Benny. Nah, masih ada gerakan bertumpu lainnya. Jadi, nah dulu Benny pernah ikut paman ke sanggar senam. Kemudian Benny diajari paman gerak kekuatan. Kemudian Benny menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Nah, teman-teman juga mendengarkan. Nah, Benny melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Nah, anak sekalian, sebutkan gerakan bertumpu dengan tangan lain yang kalian ketahui. Jadi masih banyak gerakan bertumpu yang bisa kita ketahui bersama. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu dengan tangan ya? Khususnya ini kan gerakan yang saling mendorong. Jadi kita bisa mempelajarinya. Nah, yang pertama itu intinya saat kita bergerak tubuh harus seimbang. Nah, coba lakukan gerak saling mendorong bersama teman. Berdiri di hadapan temanmu ya. Kemudian pertemukan telapak tangan kalian. Berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Kemudian dengarkan aba-aba dari guru. Nah, sekalian saat aba-aba mulai lakukan gerakan saling mendorong.
Nah, saat Aba berhenti, maka hentikan doronganmu, lakukan berulang-ulang. Nah, kemudian bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan. Jadi, ini bertumpu dengan tangan pada tangan. Jadi, kita juga bisa praktekkan. Kalau tadi bertumpu di lantai, sekarang bertumpu di antara tangan dengan tangan. Ini adalah variasi gerak ya, kombinasi dari gerak bertumpu. Nah, di sini posisi saling mendorong dengan bertumpu pada tangan merupakan salah satu latihan kekuatan ya. Ini merupakan salah satu latihan kekuatan. Nah, anak sekalian, kalian bisa perhatikan ya, ini sedang apa? Nah, anak sekalian, kira-kira mereka sedang apa? Jadi, nah, latihan ini dilakukan secara berpasangan. Nah, tentunya ini adalah gerobak dorong ya. Jadi, ini salah satu gerak bertumpu ya, khususnya di lantai. Nah, ceritanya itu kita menjadi gerobak dan teman kita mendorong gerobak. Nah, kemudian kita telungkup di lantai dengan badan diangkat. Bertumpulah pada kedua lenganmu, kedua kakimu lurus ke belakang. Nah, kemudian teman kita menjadi pendorong gerobak. Ia memegang dan mengangkat kedua kaki kita, seolah-olah ia mendorong gerobak. Nah, dorong gerobak pada jarak 5 meter ya. Nah, kemudian kalian harus bekerja sama lakukan secara bergantian. Seperti itu ya anak-anak sekalian, ini adalah mendorong gerobak ya. Tentunya ini salah satu gerak bertumpu dengan tangan. Nah, kemudian gerak bergantung. Tentunya ini juga akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kita sudah bisa lihat gambar di situ. Jadi pengalamannya ini adalah pengalaman dari Udin saat masih kecil ya, sangat seru. Nah, ayah di situ mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Seperti itu ya, awalnya ayah memegangi Udin, selanjutnya Udin mencoba sendiri, kemudian Udin bergantung selama 8 hitungan. Kemudian lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Jadi tentunya nah sekalian jika kalian mau bergantung itu dibantu oleh orang tua. Nah, kemudian ada posisi bergantung dalam senam lantai yang kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah Beni lagi ya, sedang melakukan gerak bergantung. Nah, posisi pertama, tangan Beni bergantung, kaki lurus ke bawah. Jadi kita bisa lihat gambarnya di situ. Kemudian yang kedua, tangan Beni bergantung, paha diangkat ke depan. Kemudian yang ketiga, tangan Beni bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Jadi untuk bergantung sendiri kita bisa menggunakan pintu atau yang lainnya, tangkai pohon juga bisa kita untuk melakukan gerak bergantung. Ini adalah beberapa macam variasi. Kemudian yang selanjutnya masih posisi bergantung. Yang pertama, yang keempat, tangan Beni bergantung, kaki memanjang ke depan. Kemudian yang kelima, tangan Beni bergantung, kaki memanjang ke belakang. Kemudian yang terakhir yang keenam, tangan Beni bergantung, paha diangkat ke samping. Jadi anak sekalian, kalian juga bisa menghitungnya ya dengan 8 kali hitungan. Nah, masih ada gerak kombinasi lainnya dalam posisi bergantung. Yang pertama ini seperti pull up ya. Jadi kepala itu sampai sejajar dengan tempat kita bergantung dengan yang ini. Nah, kemudian ini ada lagi Udin ya. Jadi banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Nah,
Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Anak-anak sekalian, carilah pala yang kukuh dan kuat, kemudian gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Minta bantuan orang tua untuk mengawasi. Kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian masih dengan si Udin. Ini sedang masih bergantung ya. Jadi Udin dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Udin, Benny, dan Edo mencoba bersama-sama. Kemudian ada Siti yang menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Jadi karena Udin sering berlatih bersama ayah, sehingga Udin dapat bertahan bergantung paling lama. Nah kemudian Siti berkata, "Wah, Udin hebat sekali," kata Siti. Kemudian, "Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih," kata Udin. Nah seperti itu ya. Karena Udin sering melakukan gerak bergantung, maka Udin yang sangat lama sekali dalam bergantung. Seperti itu ya anak sekalian. Nah, kemudian ada tugas. Praktekkan gerakan berikut. Yang pertama, gerakan pertama yang ini, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian ini yang gerak bergantung ya. Di situ ada tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah, ini sangat simpel. Kemudian yang kedua, tangan Benny bergantung, kemudian paha diangkat ke depan. Ini silahkan dikerjakan ya. Tugas itu mempraktekkan gerakan yang tadi sudah kita jelaskan. Baik anak sekalian, demikian materi pada pertemuan kali ini. Amati kembali videonya jika belum mengerti. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah anak-anak sekalian, kita sudah belajar lagi ya mengenai PJOK. Nah anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Anak sekalian, jika keluar rumah ya, silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah baik, pada pertemuan kali ini masih mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar ya, sebelum kita menjelaskan materinya, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah baik, pada pertemuan kali ini kita masih di tema 5, pengalamanku, dengan subtema 2, pengalamanku di sekolah. Dengan materi yang pertama itu naik turun tangga, kemudian jinjit satu kaki, dan yang ketiga itu guling depan dan belakang. Nah ini ada 3 materi. Nah yang saya selipkan itu naik turun tangga ya, jadi kita juga harus belajar mengenai naik turun tangga.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai. Jadi gerak keseimbangannya itu jinjit satu kaki dan putarannya itu yaitu guling ke depan atau guling ke belakang. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, bagaimana anak sekalian, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Nah, kita mulai ya. Setelah Beni berada di lapangan melakukan gerak bertumpu dengan tangan ya, diajak oleh guru olahraganya. Nah, kemudian Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Nah, gotong royong ini dilakukan di sekolah tentunya ya. Nah, ada yang menyapu halaman, kemudian ada yang menyiram bunga, nah, kemudian ada juga yang mengelap kaca, nah, kemudian ada Beni ya, yang membantu guru memajang kaligrafi. Nah, dialeknya atau percakapan antara ibu guru dengan murid. Nah, di sini, siapa yang mau menggunakan alat ini, kata ibu guru. Nah, kemudian di situ sudah ada yang bilang, saya Bu. Nah, kemudian ibu guru mengatakan, ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Nah, kemudian Beni mengatakan, kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Jadi, ibu guru yang mengambil sapu, ember, dan kemoceng ini itu bisa digunakan untuk kerja gotong royong. Nah, sedangkan Beni dikasih ibu guru kaligrafi ya. Nah, di sini anak-anak ibu mempunyai kaligrafi, bagaimana memanfaatkannya? Nah, kaligrafi dipasang saja ya Bu, kata Beni. Nah, kemudian ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, Beni mengatakan, baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, kemudian Beni dibantu oleh temannya memasang kaligrafi. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Di situ ada tangga dipakai untuk memasang kaligrafi, dan tentunya tangga ini dipegang oleh teman Beni. Nah, anak sekalian, berkaitan dengan tangga, bagaimana cara melakukan naik turun tangga. Nah, yang tadi itu tangga yang untuk memasang kaligrafi, sekarang tangga yang biasa ada di rumah lantai ya. Nah, ayo kita perhatikan naik turun tangga. Jadi anak sekalian, kalian sudah memperhatikan ya naik turun tangga, dan kita akan lihat sebagai berikut. Perhatikan bagaimana naik turun tangga. Nah, di sini ada dua macam ya tangga. Ada tangga dari semen atau lantai, kemudian ada tangga dari kayu ya. Nah, pertama kita lihat di sebelah kanan. Ini naik turun tangga ya. Ini menggunakan lantai rumah batu. Nah, kemudian yang kedua, ini lantai, ini tangga dari kayu. Nah, saya rasa anak sekalian, kalian sudah mampu memperhatikan bagaimana cara melakukan naik turun tangga yang baik dan benar dan aman ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan Beni ya. Nah, kita lihat di gambar satu mereka sedang apa. Kemudian yang kedua, mereka sedang apa. Nah, yang pertama itu dan yang kedua ya, yang pertama itu gambar pertama, mereka sedang jinjit dua kaki. Kalau yang nomor 2 itu jinjit satu kaki. Satu kali lagi, ini jinjit dua kaki, dan yang ini jinjit satu kaki. Nah, ini ada dua versi ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, ini jinjit 2 kaki, ada juga jinjit 1 kaki. Cuman mereka merentangkan tangan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Jadi semuanya bisa, kita bisa merentangkan tangan atau menyimpan tangan di pinggang ya. Tangan di pinggang itu juga bisa kita lakukan saat melakukan gerakan jinjit. Nah, yang nomor 3 itu jinjit 2 kaki. Kemudian yang keempat itu jinjit 1 kaki. Nah, saya rasa kalian juga sudah bisa ya memperhatikan gerakan jinjit, apalagi jinjit 1 kaki. Kita bisa lihat di sini yang sebelah kiri. Nah, ini jinjit 1 kaki dengan merentangkan tangan. Dan upayakan tahan ya, supaya kita bisa melatih keseimbangan. Nah, kemudian yang kedua, nah ini tangan di pinggang. Nah, kemudian ada lagi gerakan ya, gerakan tentunya kalian sudah tahu ya. Ini namanya gerakan guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, bagaimana cara melakukannya? Gerakan guling ke depan dan guling ke belakang. Ini guling ke depan, kemudian ini yang guling ke belakang. Nah, cara melakukan guling ke depan ya. Jadi guling depan itu merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka atau dia bergerak. Nah, gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Seperti anak-anak sekalian yang lihat pada slide. Nah, gerakan tersebut mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang. Seperti tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah, guling depan bisa dilakukan dengan 2 awalan, yaitu berdiri dan jongkok. Nah, seperti yang terlihat, ini dilakukan dengan awalan jongkok ya, anak sekalian. Jadi cara melakukannya untuk guling depan dengan awalan berdiri, yang pertama itu tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Jadi kita harus melakukan, dalam melakukan guling ke depan kita harus menggunakan matras ya. Kemudian yang kedua, ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Nah, setelah itu anak sekalian, posisi kepala masuk di antara kedua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Nah, bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak ya. Nah, kalau posisi jongkok, itu akan kembali ke posisi jongkok. Nah, kemudian guling ke belakang, jadi kebalikan dari guling depan ya. Nah, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara guling depan dan guling belakang. Nah, cuman perbedaannya itu adalah posisi tubuh. Jadi kalau guling depan mengharuskan kita pesenam ya menghadap ke arah matras, sedangkan guling belakang posisi tubuhnya membelakangi matras. Nah, tadi kalau guling depan menghadap matras, kalau yang guling ke belakang itu membelakangi matras. Nah, gimana cara melakukan guling ke belakang? Yang pertama itu tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dengan tumit, agak sedikit diangkat. Seperti terlihat ya pada slide. Kemudian kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan sarang pendorong untuk menggulingkan badan. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan ya. Kita bisa lihat di situ menggunakan tangan sebagai tolakan. Sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Nah, kita bisa lihat di slide ya. Ini melakukan guling ke belakang. Nah, namun dalam memperhatikannya kita harus diawasi ya oleh guru, orang tua kita atau teman sepermainan kita.
dan harus menggunakan matras ya anak-anak sekalian. Jadi dalam melakukan guling depan dan guling ke belakang kita harus diawasi dan tentunya harus pakai matras. Nah, kemudian ada tugas. Saya rasa kalian sudah mengerti ya mengenai materi ketiga tadi, ada yang jinjit satu kaki, kemudian naik turun tangga, kemudian yang ketiga itu guling depan dan belakang. Nah, tugasnya itu yang pertama, tuliskan cara melakukan naik turun tangga dan jinjit satu kaki. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan jinjit satu kaki dan roll ke depan. Jadi kalian bisa memperhatikan semuanya ya, cuman dalam materi kita hanya memperhatikan dua ya, karena untuk roll depan dan belakang itu sangat susah dan harus diawasi. Baik, seperti itu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nah baik, terima kasih juga kepada orang tua ya atas kerjasamanya. Syukron, jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Dan jika belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah dengan mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, kita harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah ya. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar PJOK pada pertemuan kali ini? Tentunya kalian sudah siap ya, jadi silakan disimak video ini baik-baik. Nah, baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak sekalian, kita masih di tema 5 ya, pengalamanku, dengan subtema 3 yaitu pengalamanku di tempat bermain, dengan materi variasi gerak berpindah dan gerak dominan dalam senam lantai. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi silakan disimak baik-baik ya anak-anak sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan variasi gerak berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, namun anak-anak sekalian,
Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita titik beratkan di poin 1 dan nomor 2 ya. Poin 1 dan 2. Nah, anak sekalian, Benny dan teman-teman sedang bermain, jadi Benny juga senang berolahraga. Nah, setiap hari Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Benny biasanya melakukan pemanasan. Nah, pemanasan itu dibantu oleh dan dipandu oleh Bapak Guru. Nah, dalam melakukan olahraga, kita harus juga memahami cara melakukan melangkah kaki kanan ke kanan dan melangkah kaki kiri ke kiri. Seperti yang terdapat pada gambar ya, ini yang melangkah ke kanan dan ini yang melangkah ke kiri. Nah, saya kira anak-anak sekalian untuk melakukan gerakan ini itu sangat gampang dan saya kira kalian sudah mengerti mengenai gerakan ini. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan ini ya? Kita sudah bisa lihat di situ ada sebuah gambar yang sebelah kanan dulu, yaitu melakukan ya 3 anak berjajar ke samping, posisi awal berdiri tegak. Nah, kemudian mereka bersama-sama melangkahkan kaki ke kanan ke samping kanan. Diikuti kaki kiri merapat ke kaki kanan, berjalanlah 3 langkah ke kanan. Nah, seperti itu melangkahkan kaki ke kanan. Nah, setelah mahir berjalan ke samping kanan, kita berganti melangkah ke kiri. Pertama, melangkah adalah kaki kiri. Kemudian diikuti kaki kanan. Agar dapat kompak, teriakan aba-aba kiri, kiri, kiri. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian untuk melakukan berjalan ke samping ya. Nah, seperti ini juga contoh dari gerakan meloncat ke depan. Nah, saya kira ini sudah kita pelajari pada semester pertama ya, gerakan meloncat ke depan. Dan sekira anak-anak sekalian kalian sudah mengerti ya. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan ini? Cukup mudah ya. Kita cukup membungkuk badan dan melompat ya dengan menggunakan tumpuan 2 kaki. Nah, jadi kita sudah melompati dan meloncati dengan 2 kaki ya. Dan sekarang kita mencoba untuk melompati kardus ke kiri dan ke kanan seperti yang tertera pada gambar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita sudah dipandu ya oleh teman kita yang di sebelah kanan, cara melakukan melompati kardus ke kiri dan ke kanan. Nah, cara melakukannya seperti itu. Sekiranya anak sekalian kalian sudah mengerti ya, sudah memahami tentang melompati kardus ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya masih ada lagi cara melompati kardus ke kiri dan ke kanan. Kita lihat. Nah, ini lebih ke meloncati ya, karena ingat ya anak sekalian, untuk melompat itu menggunakan 1 kaki. Kalau meloncat menggunakan 2 kaki, jadi ini masih gerakan yang keliru. Nah, kita bisa memperbaiki nanti ya, dan kita akan melihat nanti yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Nah, seperti ini gerakan yang benar ya untuk melompati kardus ke kiri dan ke kanan. Itu menggunakan 1 kaki. Nah, kemudian kita mencoba untuk meloncat melewati ban. Nah, di situ sudah ada tulisannya, siapkan beberapa ban bekas, susun ban berjajar ke samping. Setiap ban berjarak setengah meter. Lakukan gerak meloncat di beberapa ban, lakukan secara berulang-ulang. Dan saya kira anak-anak sekalian kalian sudah mengerti ya. Cuman karena biasanya kita kesulitan mengenai alat peraganya karena kita di sini menggunakan ban. Nah, kemudian meloncat melewati kardus. Nah, sama seperti yang tadi,
kita menggunakan kardus ya. Siapkan beberapa kardus, susun kardus berjajar ke samping. Setiap kardus berjarak setengah meter. Lakukan gerak meloncati beberapa kardus, lakukan secara berulang-ulang. Seperti animasi yang terdapat pada video. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi anak-anak sekalian, kita sudah melompati benda yang tadi ya dengan satu kaki. Nah, kemudian yang kita lewati sekarang itu kardus ya. Dan kita akan melihat peragaan dan praktiknya meloncat melewati kardus. Nah, ini dari arah samping ya, kita akan melihat cara meloncat melewati kardus. Kemudian masih ada lagi. Jadi tingkat kesukaran dalam meloncat melewati kardus tergantung dari seberapa besar ya, seberapa besar ukuran dari kardus. Nah, jika kardusnya itu tinggi atau besar, itu juga kesulitan kita dalam meloncat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan kombinasi gerak berpindah. Jadi yang tadi itu kita cuma perhatikan salah satunya, sekarang kita mencoba untuk memperhatikan semua gerakannya ya. Yang pertama itu kita melompat ke kiri dan ke kanan ya, melewati kardus, dan sekarang kita meloncat melewati kardus. Nah, kita akan kombinasikan gerak ini ya. Kita akan dipandu oleh teman kita. Pertama itu meloncat ya, kemudian melompat ya, seperti ini. Nah, kita bisa ulangi beberapa kali ya anak-anak sekalian. Nah, sekira anak-anak sekalian kalian sudah mengerti ya mengenai gerak berpindah pada pertemuan kita kali ini. Baik, ada tugas. Yang pertama, tuliskan cara melakukan lompat dan loncat melewati kardus. Kemudian yang kedua, coba perhatikan lompat dan loncat melewati kardus. Nah, ini adalah tugas pada pertemuan kita kali ini. Saya rasa tugasnya ini sangat mudah ya anak-anak sekalian, tinggal kita memperhatikan videonya. Baik anak-anak sekalian, demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasama dari orang tua. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Baik, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya, silakan diulang kembali untuk kita supaya lebih mengerti. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi ya bersama saya anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat belajar lagi ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker.
Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak sekalian, kita masih melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, langkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, kita masih di tema 5 ya, pengalamanku, dengan subtema 4, ini yang terakhir. Pengalamanku di tempat wisata dengan materi variasi gerak melayang, kemudian gerak melompat dengan alat. Tentunya alatnya itu menggunakan kardus ya, seperti yang telah kita pelajari di sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan variasi gerak melompat dengan alat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, kemudian yang keempat, yaitu siswa dapat memperhatikan variasi gerak melompat dengan alat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, inilah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak sekalian, Beni sering mengunjungi tempat wisata. Beni pergi ketika liburan, juga ketika Beni pergi studi tour. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu studi tour itu seperti apa? Nah, studi tour adalah kegiatan pembelajaran ya, yang pembelajarannya itu langsung ke lapangan. Nah, tujuannya itu untuk melihat dan mengamati. Jadi studi tour itu ya anak-anak sekalian, itu pembelajaran langsung ke lapangan ya. Jadi kita langsung melihat ke lapangan dan kita bisa melihat dan mengamati sekitar ya yang kita kunjungi. Nah, siswa kelas 2 pergi studi tour ya. Studi tour selama seminggu. Nah, itu hari pertama berkunjung ke Taman Nasional, namanya itu Taman Nasional Bantimurung. Itu yang terletak di Maros ya, Sulawesi Selatan. Nah, setelah pulang dari studi tour, Beni kemudian singgah di Kampung Siti. Nah, anak-anak di Kampung Siti sedang bermain kelereng. Nah, Beni ikut bermain kelereng. Nah, Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang, jadi Beni melompat ya, dan Beni juga berlari sambil melayang. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan melayang dan mendarat? Nah, di sini sudah ada animasinya, itu gerakan melayang ya. Ini keceriaan Beni karena Beni menang main kelereng. Nah, ada lagi gerakan melayang berikutnya. Seperti ini ya. Itu melompat ya. Meloncat ke atas. Nah, kemudian ada gerakan melayang dan mendarat. Nah, ini melewati ring ya. Kemudian ini loncat tali. Ketiga, melompati kotak. Keempat, ini yang melayang. Seperti ini, gerakan melayang dan mendarat dengan tepat. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan melayang dan mendarat?
Jadi di sini sudah ada teman kita yang akan kita lihat ya. Jadi silakan dilihat anak sekalian mana gerakan yang sudah benar dan mana yang masih keliru. Nah, apakah sudah mirip dengan animasinya? Nah, tentu ya itu sudah mirip dengan animasinya. Cuman melayangnya itu harus lebih ditingkatkan lagi ya. Usahakan melompat agak tinggi. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini juga kita harus meloncat ya, agak tinggi. Ya, di situ posisinya kita harus jongkok ya, anak sekalian. Jadi ini masih ya keliru. Nah, ada lagi berikutnya. Ini setengah jongkok ya. Seperti ini. Nah, sekiranya anak sekalian kalian sudah mengerti bagaimana cara melakukan gerakan melayang dan menang. Nah, selanjutnya itu melompat berjingkat melewati kardus ke kanan. Nah, berjingkat, dia bisa lihat animasinya bagaimana cara melakukannya. Di sini sudah ada teman kita. Nah, ini sudah benar ya cara berjingkatnya. Cuman ini berjingkatnya ke depan. Jadi di situ kita melakukan melompat berjingkat melewati kardus ke kanan. Kalau ini dari belakang ke arah depan. Jadi ini masih keliru ya anak-anak sekalian. Baik, kita ke berikutnya. 1, 2, 3. Nah, ini namanya melompat kardus ke kiri dan ke kanan. Jadi ini juga masih keliru. Nah, kemudian yang berikutnya melompat berjingkat melewati kardus ke kanan. Kita lihat. Nah, ini sudah benar ya untuk gerakan yang pertamanya. Itu menggunakan satu kaki ya kalau bisa. 3. Yang tadi yang pertama itu gerakannya itu sudah benar yang pertama. 4. Nah, ada lagi dari teman kita. Nah, ini sudah benar ya gerakannya. Seperti itu ya anak-anak sekalian cara melakukan melompat berjingkat melewati kardus ke kanannya. Bisa dilakukan ke kanan atau ke kiri. Nah, ini gerakan yang sudah benar. Nah, baik anak-anak sekalian ada tugas ya. Seperti biasanya kita ada tugas. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan melayang dan melompat berjingkat melewati kardus. Kemudian yang kedua, coba perhatikan gerakan melayang melompat berjingkat melewati kardus. Perhatikan gerakan melayang dan melompat berjingkat melewati kardus. Seperti itu ya anak-anak sekalian, tugas kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas kerjasama dari orang tua ya. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Baik, jika belum mengerti silakan ulangi kembali videonya. Dan jika belum dipahami silakan bertanya kembali ke saya. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.